Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Kalau kita hari-hari ini menyaksikan akan berita-berita di televisi, saudaraku, ya hampir seluruh perhatian itu ditarik, disedot dengan peristiwa peperangan antara Rusia dan Ukraina. Ya, ada banyak analis, ada banyak orang yang memberikan ulasan mengenai mengapa terjadinya, penyebab terjadinya perang itu apa saja dan sebagainya. Nah, saudara, saya nggak akan berbicara tentang latar belakang perangnya, tapi saya ingin ngajak Anda untuk melihat firman Tuhan dan apa kaitannya dengan akhir zaman, saudaraku ya. Nah, begini, kalau kita membaca dalam Matius 24, dikatakan di situ ayat 6 ya, ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi harus terjadi, tapi belum kesudahannya. Jadi sebelum akhir zaman itu akan ada banyak perang yang kemudian ditandai bangsa atau suku bangsa akan bangkit melawan bangsa, yang ini ditafsirkan perang dunia, saudaraku ya, yang memang sudah pernah terjadi, perang dunia pertama, kedua, dan yang sekarang banyak dikhawatirkan adalah perang dunia ketiga. Apakah peristiwa invasi dari Rusia ke Ukraina ini merupakan pemicu dari perang dunia ketiga? Nah, itu merupakan sebuah tanda tanya yang tentunya kita berdoa jangan sampai itu terjadi. Tetapi kalau kita mengacu pada firman Tuhan, suka nggak suka, mau nggak mau, akan terjadi, saudaraku, perang di mana seluruh bangsa-bangsa akan terlibat. Nah, deru perang itu kalau dahulu, saudaraku ya, zaman dahulu, itu pengertiannya adalah, oh berarti peperangan itu suaranya sudah bisa aku dengarkan dengan telinga ini, telinga jasmani ini. Jadi misalnya deru perang di kota Semarang begitu, kita yang tinggal di kota Semarang itu kedengaran. Tembak-tembakannya, kemudian pesawat terbangnya, itu kita bisa dengar secara langsung di telinga kita. Tapi sekarang saya menafsirkan beda, saudaraku. Bahwa deru perang itu kita lihat aja di televisi. Dan kan ada ya berita detik.com gitu. Artinya dalam satu detik berita yang terjadi di belahan dunia yang lain bisa kita ikuti. Live, saudara, kita ngikutinya. Derunya kita dengar, tembak-tembakannya kita bisa dengar. Ada tank jalan, kita bisa saksikan. Berarti penafsiran dari ayat ini berubah, saudaraku, bersamaan dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, saudara, tadi sudah saya sebutkan, apakah ambisi dari Presiden Putin untuk menguasai kembali akan Ukraina ini setelah dia ya semua jadi sekutu sebetulnya, Belarus jadi sekutu, CES jadi sekutu, kemudian negara-negara yang kecil-kecil yang dulu bekas Uni Soviet itu sebetulnya sudah jadi sekutu. Nah, cuman satu ini, yaitu Ukraina, cukup besar, saudaraku, wilayah yang cukup besar dari bekas Uni Soviet itu yang tidak mau dikendalikan, tidak mau dikuasai, mau jalan sendiri begitu ya, bahkan berteman dengan pihak Barat, NATO. Nah, ini Putin gak suka gitu ya, sehingga terjadilah invasi ini atau penyerangan ini. Nah, saudaraku, banyak penafsir mengatakan bahwa inilah Gog dan Magog begitu ya. Nah, bicara Gog dan Magog, banyak yang bertanya pada saya, apakah Gog Magog itu Rusia? Kemudian
perang Gog Magog itu apakah sudah terjadi sekarang begitu ya? Karena Rusia kan sedang berperang sekarang. Nah, ini yang perlu kita pelajari, saudaraku. Tentunya apa yang saya sampaikan ini hanya permukaan. Saya nggak bisa terlalu mendalam karena memang saya nggak ngerti. Tapi apa yang saya tahu saya akan bagikan, saudaraku. Nah, kita akan telusuri, kita akan pelajari munculnya kata Magog itu pertama kali itu di Kejadian 10 ayat 2. Nah, ini saya akan bukakan, saudara, saya bacakan. Kejadian 10 ayat 2 dan 3. Nanti dari sini, saudara, kita akan tahu sebetulnya asal-usul Magog itu dari mana. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Meseh, dan Tiras. Nah, ayat 3, keturunan Gomer adalah Askenaz, Rifat, dan Togarma. Nah, berarti Magog itu adalah keturunan Yafet. Kita tahu ya, anak dari Nuh itu setelah air bah, itu kan ada 3 anaknya. Nah, ini manusia-manusia yang nanti akan menurunkan bangsa-bangsa di seluruh muka bumi. Yaitu ada Sem, ada Yafet, ada Ham. Ya tahu ya, saudaraku. Ham ini banyak ditafsirkan bangsa-bangsa Kanaan dan bangsa-bangsa kulit hitam, saudaraku ya, di Afrika. Sedangkan Sem, Semit itu Yahudi, ya, Yahudi beserta dengan suku-suku yang ada di situ sekitar Yahudi. Kemudian yang satu lagi adalah Yafet. Yafet ini bangsa apa begitu ya? Banyak yang menafsirkan Yafet itulah yang akan menurunkan bangsa-bangsa di Rusia sampai ke China dan sampai ke Asia, saudara. Nah, kebenarannya sampai di mana nggak ada yang tahu, ya itu hanya tafsir. Tapi yang tertulis di dalam Alkitab seperti ini, munculnya kata Magog pertama kali. Magog itu adalah anaknya Yafet, cucunya Nuh, begitu ya. Kemudian itu diulang di 1 Tawaris 1 ayat 5, diulangi saja. Nah, setelah itu muncul lagi di Yehezkiel 38. Nah, Yehezkiel 38 ini yang paling banyak dibahas hari-hari ini, saudara. Karena banyak orang menafsirkan bahwa Gog di tanah Magog itu adalah Rusia, begitu ya. Nah, kebenarannya sampai di mana? Ya, kita tidak bisa memastikan, tapi itu tafsiran-tafsiran yang sekarang ini banyak beredar. Saya bacakan, saudaraku, Yehezkiel 38. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog. Nah, berarti Magog di sini sudah menjadi satu wilayah tanah Magog. Sedangkan Gog itu adalah rajanya manusia, ya, ini pribadi yang menjadi raja. Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Meseh dan Tubal. Dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah begini firman Tuhan Allah, lihat aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Meseh dan Tubal. Jadi Gog itu raja. Dia agung, raja agung di negeri Meseh, Tubal, di tanah Magog. Jadi di tanah Magog itu ada wilayah yang namanya Meseh, Tubal. Nah, siapakah Meseh? Siapakah Tubal? Kalau saudara urutkan tadi itu semua keturunan Yafet, saudara. Nah, begini, ayat 2 dan 3 tadi, itu menjelaskan tentang Gog di tanah Magog, raja negeri
Meseh dan Tubal. Nah, sekarang kita akan lihat, saudara, ayat yang kelima yang menjadi sekutu dari Magog, ya, dari Gog Magog ini. Ayat 5 dari Yehezkiel 38. Orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka dan semuanya dengan perisai dan ketompong. Ayat 6 juga, orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Betorgama dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Begitu ya. Ini nubuatan. Jadi firman Tuhan kepada Nabi Yehezkiel. Nah, peristiwa ini dinubuatkan sehingga banyak orang yang yakin bahwa ini akan terjadi. Orang-orang Yahudi maupun Kristen yakin bahwa ini akan terjadi. Kita pun yakin bahwa ini akan terjadi karena ini adalah nubuatan, saudaraku. Nah, masalahnya sekarang kapan ini akan terjadi? Di mana terjadi peperangan melawan Israel. Ya, itu melawan Israel itu ayat 14-16 ya. Saya lompat aja, saudara. Saya bacakan ya. Sebab itu bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada Gog, rajanya itu ya. Beginilah firman Tuhan Allah, ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tenteram, maka pada waktu itulah engkau akan bergerak dan datang dari tempatmu dari utara sekali, engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau, mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Ayat 16, engkau bangkit melawan umatku Israel, seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu, dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku. Engkau untuk melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku pada saat aku menunjukkan kekudusanmu kepadamu di hadapan mereka. Hai Gog, begitu ya. Nah, saudaraku, Gog Magog banyak dibahas karena menurut nubuatan Yehezkiel 38 ini, Gog, raja dari negeri Magog itu ya, raja tersebut, dia akan memerangi akan Israel. Nah, tentunya saudaraku, ketika para penafsir Alkitab sebelum Israel merdeka, saudara, sebelum Israel itu bangkit kembali menjadi sebuah bangsa tahun 1948, 14 Mei ya. Sebelum itu, ya mereka bingung, saudara, menafsirkannya. Wong Israel ini tidak ada kok. Ya, waktu itu ya. Jadi tahun 1800-an, tahun 1700-an itu ketika orang baca ayat ini ya mereka nggak bisa menafsir. Baru kemudian setelah kemerdekaan Israel dan sekarang hari ini Israel menjadi sebuah negara yang sangat kaya, negara yang sangat modern, negara yang sangat maju dan juga punya kekuatan militer yang cukup canggih, saudara, meskipun kecil bangsa negara ini. Nah, tafsiran ini baru kembali hidup, saudara ya. Yang tadinya sudah nggak bisa disentuh ini. Mau nafsirkan gimana? Namanya Israel aja nggak ada kan begitu ya. Tapi kemudian setelah Israel merdeka sampai hari ini Israel menjadi suatu negara yang kuat, orang kembali menafsirkan bahwa tafsiran ini memang akan terjadi, saudaraku ya, bahwa peperangan itu. Nah, sekarang kita akan lihat. Kita lihat peta ya, saudaraku. Ini salah satu peta yang dimunculkan ya di internet, saudara bisa cari. Salah satu saja, dan semua bikin peta masing-masing ya, para penafsir berbeda-beda. Ini salah satu. Ya, saya akan tunjukkan. Ya, itu Anda lihat ya petanya. Saya juga lihat di sini. Magog itu Rusia, saudara ya, di atas itu. Magog itu Rusia. Ya, Rusia itu Magog. Meseh dan Tubal itu wilayah Georgia, Tbilisi.
kemudian Gomer itu adalah wilayah daerah Istanbul sana, Turki Utara sana, yang sudah masuk wilayah Eropa. Kemudian Togarma itu Turki, saudara. Ini salah satu tafsir ya. Nah itu nanti mereka semua akan bergabung. Dari utara ini akan bergabung untuk apa, saudaraku? Untuk memerangi Israel. Di situ ada gambar dipimpin oleh Antikris, Gog attacks Israel. Apakah benar seperti itu? Nah, terus apa kaitannya dengan sekarang ini Vladimir Putin memerintahkan penyerangan untuk menaklukkan Ukraina? Apakah ada hubungannya? Ya, hubungannya mungkin kalau ditafsirkan Rusia ingin kembali menjadi negara dengan kekuatan seperti dahulu zaman kejayaan Uni Soviet, begitu ya. Sehingga negara-negara harus jadi sekutunya dia. Negara mantan atau bekas Uni Soviet harus menjadi sekutunya Rusia. Nah, ini sekarang sedang tahap itu, gitu ya, saudara. Setelah itu menjadi satu kekuatan, maka mereka barulah akan menyerbu. Tapi di sini ada kata Antikris, Gog attacks Israel. Apakah demikian, saudara? Nah, itu sebuah pertanyaan ya. Menurut saya ini masih merupakan tafsir yang diperdebatkan. Mengapa? Saya menemukan, saudaraku, di Perjanjian Baru, kalau saudara cari kata Gog Magog ya di HP saudara ketik Gog Magog dan cari di Perjanjian Baru, maka munculnya cuma satu ayat, yaitu di Wahyu 20 ayat yang ke-8. Nah, saya akan bacakan Wahyu 20 ayat yang ke-7 ya, saudara ya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Ini munculnya Gog dan Magog di Perjanjian Baru di sini. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Ayat 9, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Saudaraku, ini peristiwa setelah kerajaan 1000 tahun. Jadi di sini nggak ada urusannya dengan Antikris atau binatang itu. Binatang itu sudah dibinasakan oleh Kristus di dalam Wahyu 19. Ya, jadi saudaraku, kalau kita menafsirkan Gog Magog sebagai Rusia yang akan menyerbu Israel bersama dengan teman-teman sebagai kegenapan dari itu apa, saudaraku, dari Yehezkiel 38 tadi, apakah benar yang memimpin itu adalah Antikris? Saya kira tidak, saudara. Kalau Gog Magog loh ya, apakah Antikris yang memimpin? Antikrisnya sudah kalah kok. Ini muncul Gog Magog lagi setelah kerajaan 1000 tahun. Nah, ini menjadi bahan untuk kita punya wawasan yang lebih luas, saudaraku ya, supaya kalau ada tafsiran kita juga ngerti, oh tafsiran ini ada titik lemahnya. Antikris akan muncul, tapi Antikris sudah dibinasakan oleh kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kemudian Tuhan mendirikan kerajaan 1000 tahun, Tuhan Yesus, ya kan? Memerintah bersama dengan orang-orang kudusnya. Setelah berakhirnya 1000 tahun itu, iblis dilepas, dan kemudian terjadilah pemberontakan yang disebut Gog Magog itu tadi. Apakah Gog Magog ini makna rohani? Saya kira iya, karena di sini
Kalau saudara lihat di ayat 9, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Dari mana mereka berasal? Dataran bumi, mereka datangnya dari mana? Dari bawah bumi, saudara. Jadi ini rohani ya, bicara tentang dunia alam roh ya. Mereka muncul dari bawah, karena dilepaskan. Kan tadinya mereka dimasukkan, kemudian ditutup dan dimeterai, ya di Tartaro itu. Kemudian mereka muncul, keluar mereka ke dataran bumi dan menyesatkan orang-orang. Baru kemudian berontak kepada kota yang dikasihi, perkemahan orang-orang kudus, itu gambaran dari pemerintahan ilahi dari kerajaan 1000 tahun itu. Tapi ya mereka nggak bisa menang karena api dari langit akan turun menghanguskan mereka semua. Demikian saudaraku ya. Jadi bicara Gog Magog di perjanjian baru itu munculnya setelah kerajaan 1000 tahun. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau saudara mendengar tafsiran dari hamba-hamba Tuhan, ya kita tidak menolak tafsiran apapun karena kita mau belajar. Tapi tentunya kita tetap berpegang bahwa otoritas tertinggi adalah firman Tuhan. Jadi apakah Gog Magog itu betul-betul Rusia secara harafiah, ataukah itu sebuah bahasa perlambang dari alam roh, dari kuasa kegelapan, kuasa iblis, ya kita nggak tahu, saudaraku. Tapi kalau penggambaran yang ada di Yeskiel 38 memang sepertinya perang beneran, saudaraku ya. Ya, tapi karena Alkitab adalah kitab rohani, jadi ya kita nggak bisa menafsirkan satu garis harus begini, harus begitu, nggak bisa. Demikian, saudaraku, kita belajar menanggapi tentang Gog Magog, saudaraku. Tuhan Yesus berkati.